Guys, jadi gue kemarin dapat beberapa DM di thread di TikTok dan di Instagram juga, perihal live streamnya patah-patah, kemudian di recordnya juga patah-patah. Hasil daripada itu, permasalahan yang pertama adalah itu biasanya di internet untuk live streaming. Tapi kalau itu beradanya di bitrate ya, permasalahannya di bitrate. Misalkan internet lu upload yang kecil, downloadnya 10, tapi uploadnya cuma 3, itu nggak stabil untuk live streaming. Bisa, cuman nggak stabil, dan hasil dari live streamingnya pasti pecah. Tuh guys. Terfokus ini biasanya yang nanya ke gue karena sekarang yang gampang live streamingnya itu ada di TikTok gitu. Tapi ini gue pakai fitur yang ada di OBS. Fitur OBS ini nanti fitur TikTok Live Studionya kalau video ini gue akan bantu lagi lah. Oke. Dan gue akan langsung nunjukin aja, gue nggak ada edit sedikit pun di video ini. Gue akan upload bulat-bulat seperti yang gue record sekarang di jam 1.21 pagi. Oke. Sekarang gue udah ada di OBS, gue buka OBS satu lagi di sini, kemudian gue buka, gue gedein dulu. Untuk orang-orang yang record, itu kalian harus perhatiin juga yang namanya di output. Outputnya itu kalian lihat di sini, kalian save dulu di mana, taruhnya di SSD kah, di HDD kah, atau di mana. Recording quality-nya kalian atur aja sendiri, kemauan kalian seperti apa. Kalian ada 4 di sini, ada 4 pilihan: high quality, indistinguishable quality, dan lossless quality. Lossless mungkin yang ini di sini udah ngasih tahu large file size, berarti yang paling bagus, gede, paling gede di sini. Dan gue sama kayak streaming gue. Kenapa streaming gue samain? Karena gue pakai bitrate 4500 dan menurut gue itu udah lebih daripada cukup di live streaming gue. Dan viewers gue ngelihat live game yang gue streamingin itu lebih HD. Kemudian untuk yang namanya record, kalian boleh lakukan recording formatnya. Pilih yang mana kalian mau. Gue sangat menyarankan itu menggunakan MP4. Kenapa MP4 lebih gampang untuk dipakai dan dipindah-pindahkan ke file 1, file 2, ke folder 1, folder 2, itu lebih gampang. Dan kalian mungkin kalau mau, mungkin editor-editor keren kali ya, atau streamer-streamer lebih besar lagi, pasti mereka akan pilih hybrid MOV gitu. Oke, kita close di bagian sini, kemudian kita balik ke streaming. Dan kalian ketika pakai streaming itu jangan pernah sesekali pakai software X264, tapi kalian coba pakai yang namanya hardware Nevens A.264. Kalian coba pakai itu, karena ini lebih ringan di bagian sininya nantinya. Gue ada buka 2 OBS gue tidak live streaming tapi gue record. Prosesor dari OBS makan prosesor itu hanya sekitar 6% atau 10% lah kalau di total dua-duanya, tapi RAM tetap jalan. Itu harus selalu diperhatiin ya teman-teman. Jadi kalian nggak ngasal kayak, oh gue live streaming deh, PC gue bagus, internet gue stabil. Enggak juga, itu bisa jadi crash. Karena ada beberapa kasus yang PC-nya high end itu tetap patah-patah di live stream, yang dimana mereka memaksakan quality di sini. Bitrate ini kita tidak bisa paksakan dengan angka yang lebih daripada yang lebih. Maksudnya lebih daripada yang lebih terlalu over lah gitu. 10.000 juga untuk upload, mungkin di koneksi game online itu kurang baik. Kan memakan yang namanya kualitas dari FPS-nya gitu. Kalau gue salah maaf ya. Ini yang gue kasih ke lu orang yang lu tanya bagian yang gue lakuin setiap hari yang berada di encoder ini ataupun di aplikasi ini gitu guys. Sekarang kita udah selesai di sini, kemudian kita masuk kemana? Kita masuk ke bagian bitrate atau internet. Nah, gue kebetulan pakai 75 Mbps, providernya gue pakai Oxygen. Yang gue sarankan kepada teman-teman yang untuk live streaming, kita baliknya ke bahasan ke live streaming. Di live streaming itu kalian harus pakai minimal ini 1:1, atau boleh downloadnya kecil tapi tidak di bawah jauh ya. Misalkan downloadnya 50, uploadnya 70, itu sangat bagus. Tapi lebih sangat bagus lagi 75 seperti sekarang ini sangat bagus kualitasnya. Dan gue ini sangat bagus untuk live streaming karena gue ngelakuin ini. Setelah daripada ini kalian harus memperhatikan juga bagian ketika kalian sedang live streaming. Kalian live streaming itu akan ada di sini logo signal. Tapi kalau logo signal ini hijau full, ya hijaunya full, itu sangat bagus. Tapi kalau udah mulai menguning, hijau terang, hijaunya atau tidak sesuai dengan warna yang stabil lah ya, mungkin kalian bisa drop dulu yang namanya bitrate kalian yang tadinya dari 4.500 jadi 3.000 dulu, atau 4.000 dulu, dikurangin pokoknya. Jangan dipaksa untuk menjadi tetap di titik yang itu. Jadi kata gue, mungkin kalian harus memperhatikan bagian-bagian seperti ini. Kemudian itu bagian record. Kita balik ke bagian record. Kalian record tadi gue udah jawab juga ya, gue udah bahas ya. Untuk record ini kebetulan gue jarang banget yang namanya pakai OBS guys. Tapi gue record itu pakai, gue buka dulu bentar. Kamu edit. Apa yang editnya gue upload sepolos-polos mungkin. Bentar ya, lagi loading. Karena PC gue tidak se-high end itu, minta update lagi dia. Ntar aja deh update-nya.
Kalau kalian mau hasil recordnya stabil dan sangat bagus, gue sangat menyarankan kan menggunakan Streamlab. Karena apa? Streamlab ini adalah bentuk daripada software yang sempurna di OBS-nya. Kalian bisa pakai ini dan kalian bisa fokus ke sini. Kalian lihat di sini, di outputnya juga berbeda. Ini masih pakai software karena gue jarang pakai live stream di sini. Nah, dia ada audio encodernya, ada recording formatnya itu cuma segelas ini. Tapi kalau di OBS hitam dia kan dikasih tuh MP4-nya apa, MP4 apa gitu. Dikasih tahu. Kalau gue saran, lu mau record tuh pakai ini. Pakai Streamlab ini, guys. Pakai Streamlab kalian bisa record. Dan sama hal, satu hal yang gue mungkin untuk mengurangi yang namanya macetan hasil dari record, itu kalian bisa cek yang namanya di bagian overlay. Overlay terlalu banyak untuk record, itu akan sangat mengganggu hasilnya, tidak selalu stabil walaupun PC lu high end ya teman-teman. Setelah daripada ini, gue akan ngingetin lagi sama lu orang bahwasanya RAM ini juga harus diperhatiin, kekuatan RAM ini juga harus diperhatiin. Lu pakai gue cuma pakai 16 GB dan RAM gue itu kebanyakan dimakan sama Chrome karena ada 19 tab. Nah 9 tab ini tuh harus kalian perhatiin juga. Kenapa gue bilang perhatiin? Karena gue melakukan itu. Gue di sini ngomongnya nggak sotoy, tapi yang gue lakuin itu ketika live streaming gue tidak baik, cara in-game berantakan atau macet atau patah-patah, gue nggak pakai pikir panjang, gue akan restart PC gue. Mungkin salah satu hal yang harus kalian perhatiin juga di bagian lainnya adalah di saat kalian mau live stream atau kalian mau record game, usahakan dulu PC-nya di restart secara fresh dan usahakan buka gamenya dulu baru OBS-nya. Oke? Ini mungkin teman-teman kalau misal kalian masih mau nanya-nanya perihal-perihal seperti ini, kalian boleh tanya-tanya gue akan kasih semua yang gue bisa, yang gue mampu, yang gue tahu. Ini kita bicara OBS. TikTok Live Studio gue belum upload karena belum begitu banyak yang bertanya kepada gue. Gue butuh pertanyaan-pertanyaan itu, kalian boleh komen di kolom komentar video ini. Oke? Terima kasih semuanya udah nonton. Yang udah nonton jangan lupa di like, share, subscribe juga boleh banget di share-share. Jangan lupa di komen-komen deh, intinya apapun yang lo tanya perihal live streaming, recording video secara basic, gue akan bantu. Karena gue tidak mempelajari yang namanya coding OBS untuk transisi segala macam. Karena gue tidak terfokus pada itu. Gue fokus kepada kualitas video yang gue live streamingin, HD-nya, bagusnya, enak, nyaman di mata penonton untuk menonton live streaming gue. Oke teman-teman, thank you, see you next time.